Jadi Al-Ma'un ini mengingatkan kita betul bahwasanya Islam itu bukan urusannya masjid-masjid saja istilahnya gitu, tapi juga sosial di luar masjid ini adalah kewajiban seorang muslim. Makanya Allah menekankan betul di dalam surah Al-Ma'un ini dengan kalimat yang luar biasa menyentak sebetulnya, dengan kalimat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kamu tahu siapa yang mendustakan agama Allah? Ini bukan pertanyaan, tapi ini hanya sebagai pancingan. Ya, ketika kita yang bertanya, kamu tahu nggak tentang ini? Gitu seperti itu. Jadi Allah bukan yang bertanya, tapi ingin memancing kita agar fokus kepada apa itu takdzibuddin, apa itu mendustakan agama Allah. Orang yang mendustakan agama itu berarti orangnya sudah ada di agama tersebut, orangnya sudah masuk agama tersebut. Tapi kata Allah, dia akan menjadi takdzibuddin kalau termasuk dalam kriteria-kriteria yang akan disebutkan nanti. Oleh karena itu hadirin, mari kita sama-sama sebelum kita membahas satu persatu ada beberapa sudah kita sampaikan kemarin, kita evaluasi kembali diri kita sama-sama, usiku manasi, saya menasihati diri saya pribadi khususnya, bahwasannya keislaman kita ini harus berujung kepada ukhuwah. Keislaman kita ini harus betul-betul terjadi bukan hanya hubungan baik antara Allah dengan kita, tetapi kita juga dengan sesama manusia yang kita sering sebut hablu minallah wa hablu minannas. Makanya yang disebut dengan husnul khotimah ini dia. Ketika kita selalu berdoa Allahumma khtimna bi husnil khotimah, itu kadang-kadang gambarannya ibadah saja. Ibadahnya moga-moga semakin tua semakin baik, betul. Tapi kalau semakin tua semakin baik, tapi hubungan dia dengan tetangga masih tidak baik, itu berarti bukan husnul khotimah. Jadi yang disebut dengan husnul khotimah, hubungan baik dengan Allah kita akhiri dengan baik, hubungan dengan sesama manusia juga haruslah baik sampai akhir hayat kita. Karena ada sebagian orang yang sudah sepuh, misalnya ada yang karena sudah sepuh merasa sudah waktunya ibadah saja, tidak mau mengurus masyarakat, tidak mau gabung dengan masyarakat dan sebagainya, itu berarti prinsip yang salah. Karena yang disebut dengan husnul khotimah adalah Islam yang kafah. Artinya Islam yang husnul khotimah, ibadah kita, sholat kita, puasa kita betul harus kita tingkatkan, tapi hubungan kita dengan sesama juga harus ditingkatkan. Bukannya malah tambah sepuh, kadang-kadang tambah menghindar, atau bahasa lainnya wis bosan, wis malas. Contoh misalnya kalau dulu masih muda diundang tahlilan masih semangat, kalau yang atau diundang maulidan, diundang apalah kegiatan-kegiatan kesosialan masih semangat. Ketika sudah sepuh ternyata tambah malas. Di sisi lain mungkin kalau kesehatan terlalu malam itu mungkin bisa dimaklumi. Tapi ketika hal-hal yang masih bisa dilakukan kemudian dia tidak mempedulikan, itu berarti dia kurang husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu ya memang dua aspek kan. Oleh karena itu hadirin ayo kita sama-sama. Di sisi ibadah kita punya prinsip, kalau hari ini sama dengan kemarin, kalau tahun ini masih sama dengan kemarin, berarti kita rugi. Tapi kalau itu ternyata terjadi di dalam kehidupan sosial kita juga, berarti kita rugi lebih. Tambah hari bukannya tambah banyak teman, tapi tambah banyak musuh. Nah ini banyak. Ya. Tambah hari bukannya tambah menyenangkan orang, tapi tambah mengesalkan orang. Itu berarti tidak benar. Nah, kadang-kadang
itu terjadi antara suami istri, antara pasangan. Ini karena seakan-akan kalau disebut dengan ukhuwah Islamiyah itu seakan-akan tetangga oleh dekat itu, atau bahkan disebutnya ukhuwah Islamiyah itu Palestina gitu ya, jauh-jauh. Padahal di dalam rumah sendiri itu ada yang namanya ukhuwah Islamiyah antara suami dan istri. Kadang-kadang lama berlalu waktu, kalau dulu masih pengantin baru, masih sayang-sayang, ya yang sana yang sini gandengnya, masya Allah. Semakin tua ada yang masih romantis, ada yang masih bagus, tapi kadang-kadang banyak yang tidak. Ya bahkan banyak yang gagal. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwasannya hubungan suami istri itu adalah hubungan kontrak. Nah, apalagi ada yang menyebutnya kontrak ekonomi. Kalau sudah tidak bisa memperjuangkan saya, ya sudah selesai hubungan kita. Itu adalah kontrak ekonomi. Kalau kita nikah itu adalah ibadah. Ya, kalau sudah kontrak teken, berarti itu sudah teken dari Allah, harus betul-betul kita jadikan sebagai janji yang harus kita istiqomahkan. Walaupun memang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Abghadul halal minallahi at-talaq, ada yang namanya hukum talak, tapi itu disebut Allah dengan kalimat Abghadul halal, halal yang paling saya benci, artinya semi haram. Hadirin, oleh karena itu mari kita sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, banyak sholawat, hubungan kita dengan orang tua. Ya, ini berarti ukhuwah yang pertama itu adalah hubungan dengan orang tua. Kemudian setelah orang tua hubungan dengan pasangan, hubungan dengan saudara, hubungan dengan anak, hubungan dengan partner kerja, hubungan dengan apalagi tetangga, hubungan dengan segala hal ini jangan sampai stagnan, gitu. Jangan sampai kita tidak ada proses untuk mengembangkannya atau bahkan untuk memperbaikinya, karena mungkin ada sebelumnya ada kesalahan atau ada khilaf atau ada kesalahpahaman tidak mau di Islam. Nah ini dia, makanya kembali kita ini di dalam pembahasan surah Al-Maun, intinya adalah tentang bagaimana Islam itu adalah agama sosial, bukan hanya agama ritual saja. Makanya moga-moga kita semuanya bisa terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia, wabil khusus dari mulai orang tua sampai ke lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya ternyata yang paling menjadi pokok pemikiran dalam sebuah kesosialan itu, ya, itu ternyata sama dari dulu sampai sekarang. Yang namanya dinas sosial itu berarti dinas yang membahas tentang bantuan sosial. Ya, jadi betul akhirnya di dalam surah Al-Maun itu sama. Jadi yang disebut dengan sosial itu berarti membantu, bukan hanya kenal. Ya, bukan hanya kenal kemudian saling sapa, tapi kalau ada masalah tidak dibantu. Nah itu. Makanya kalau dalam Mahfuzat itu disebutkan khairul ashabi man yadulluka alal khairi, ada juga yang sebaik-baik temanmu adalah yang menolongmu, ya, yang menolongmu dalam kesulitan. Ada juga dalam Mahfuzat itu mawaddatus shadiqi tadharu wa tadhiqi, kasih sayang seorang teman sejati atau kawan sejati akan kelihatan ketika masa-masa sulit. Nah, gitu. Kalau masa senang main bareng apa bareng, wah ramai, tapi ketika sakit, ketika lagi suasananya sulit, kadang-kadang orang menjauh. Nah, ada juga dalam Mahfuzat yang lain itu di kelas 3 KMI-nya disebutkan in qalla mali wa kullu nasi in
nilai sosial itu adalah dibantuan, membantu. Jadi bukan dibantu, membantu. Walaupun memang ketika membantu pasti ada orang-orang yang perlu dibantu. Cuma di sini berharap orang Islam itu adalah membantu. Jadi kita ini memang ditekankan betul oleh Rasulullah, oleh Allah untuk menjadi fa'il. Makanya Rasulullah menyampaikan kalian yumna khairun menjadi sufla, ulya khairun menjadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, itu. Jadi menyuruh untuk memberi dan memberi. Hadirin, fadzalika alladzi yad'u yatim. Makanya kata Allah, orang yang mendustakan agama kriteria pertama adalah yang menghardik anak yatim, yang tidak peduli kepada anak yatim. Artinya anak yatim itu adalah anak yang belum balik, yang ditinggalkan orang tuanya. Nah, memang kadang-kadang di kita ada anak yatim yang masih cukup, tapi ketika ada anak yatim yang memang betul-betul tidak cukup, bahkan berkekurangan, kemudian ada di sekitar kita dan kita tahu ternyata kita tidak peduli kepada dia, itu berarti termasuk pendusta agama kata Allah. Oleh karena itu hadirin, moga-moga ini bisa mendorong kita bahwasanya ketika ada anak yatim di sekitar kita, itu sebetulnya adalah wahana dari Allah, wasilah dari Allah untuk meningkatkan derajat kita. Ya, oleh karena itu, kalaupun tidak bisa kita mengasuh anak yatim, minimal setiap 10 Muharram itu kita menyenangkan anak yatim. Itu penting. Jadi 10 Muharram, di mana Rasulullah memang menyunahkan itu, ya, karena Rasulullah melakukan itu, membahagiakan anak yatim minimal di tanggal 10 Muharram. Ya, makanya banyak santunan itu memang betul. Sambil kita harus lurus kepalanya. Ya, jangan dibayangkan kita yang sudah dewasa tidak ada orang tua. Mereka yang kecil tidak ada orang tua. Masya Allah, luar biasa. Karena saya punya kawan juga beberapa seumuran saya, anak 3 kecil ditinggal ibunya, bapaknya masih kerja, nggak ada ibunya. Masya Allah, sakit lah, inilah macam-macam. Nah, ini ditinggal bapaknya. Coba lihat, kalau tinggal ibu kan piatu. Nah, oleh karena itu hadirin, ini harus menjadi pendorong buat kita. Jiwa kita harus tergerak untuk menolong. Makanya kalau ada, ayo kita sama-sama bergerak. Ya, barangkali di sini punya gerakan-gerakan minimal 10 Muharram santunan itu luar biasa. Ya, 10.000 ada. Di atas itu yang lebih bagus bisa diteruskan nanti, maka akan mampu mungkin 10 Muharram nanti ini, karena luar biasa pahalanya azim. Dan memang momennya bukan hanya secara pahala saja, tapi secara psikologis anak kita bisa tingkatkan. Lanjut, kriteria yang kedua adalah la ya'udu ala ta'amil miskin. Quran itu memang sangat canggih kalau bahasa saya. Menggunakan kata-kata yang mungkin kita secara singkat sih, oh iya, ternyata Quran itu sudah memperkirakan atau mengkonsepkan dengan sedemikian rupa. Contoh di kriteria yang kedua apa? Wala yahudu itu mengajak. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau mengajak memberi makan anak miskin. Mengajak. Nah, hadirin. Jadi mungkin ada alasan seperti ini. Ketika kita minta ke dia untuk bantu orang miskin, nggak bisa. Saya saja untuk membiayai kehidupan saya nggak bisa. Masih kurang cukup. Gimana saya membiayai? Gimana saya membantu mereka? Malahan saya perlu dibantu, karena sering ada istilah itu. Ya, jadi ngerasa masih kurang. Akhirnya apa kata Allah? Oke, kalau kamu memang betul-betul tidak bisa, ya minimal kamu mengajak, gitu. Minimal kamu mengajak orang
miskin yang memang betul-betul perlu dibantu, ya, ternyata buru-buru tersentuh, tidak tersentuh sekali. Pertama mungkin karena ekonominya juga belum, tapi kalau orang yang sudah tersentuh, walaupun ekonominya masih benar-benar terbatas, dia masih berpikir gimana caranya membantu dia. Gimana caranya membantu orang tersebut? Apalagi kita yang memang berkelebihan, minimal berkecukupan. Jadi ketika ada kesempatan membantu, memang itu sebuah kesempatan sekali kita melaksanakan apa istilahnya syarat rukun seorang muslim. Nah, itulah. Nah, ini salah satunya. Yang kedua adalah kepedulian terhadap sesama. Ya. Kembali apalagi kita yang memang betul-betul berkecukupan, maka kita harus mempunyai minimal, bahkan kalau bisa ada, kalau di pondok itu ada wali santri yang memang ada yang berkecukupan, ya. Karena mereka melihat pondok dari sisi perkembangannya atau dari sisi sayanya, mungkin mereka bisa saja sebetulnya pondok di yang mahal-mahal itu. Banyak di saya itu ada anak dokter, ada juga pejabat-pejabat Pemda yang memang sudah melihat, mungkin lihat profil atau melihat perkembangan, kita juga kurang tahu. Nah, mereka mempunyai jaringan sendiri. Nah, ini dia. Jadi setiap bulan itu mereka ngasih ke kita. Ya, sebelum kita kita berikan jaringan kepada semuanya juga sudah nyiapin, ya. Bahkan dengan nilai yang lumayan setiap bulan. Nah, termasuk ada beberapa pos empal itu yang karena saya sering isi di sana, alhamdulillah tersentuh. Jadi seakan-akan mereka mempunyai anggaran, memang harus dianggarkan. Makanya mungkin saya pernah sampaikan juga di sini. Pernah saya kedatangan salah satu alumni yang bantu mondok, datang dengan lumayan amplop yang tebal untuk semen. Kemudian bapak itu beliau berkata, Pak Ustadz, saya nitip uang ini. Gitu, siap, gimana sih? Nanti saya mau ambil lagi. Gitu. Saya pikir-pikir, dalam hati saya masa mau diambil lagi, udah nyumbang mau diambil lagi. Ternyata apa kata beliau? Ya, kalau saya niatnya itu nyumbang, hati saya itu masih susah, apalagi istri saya. Kalau istilah nyumbang, tapi kalau istilahnya nitip itu beda. Jadi saya selalu tekankan dalam diri saya nitip ke Pak Ustadz, nanti saya ambil lagi ketika nanti di akhirat. Gitu. Jadi sebetulnya nitip kita ke tempat-tempat tersebut tuh nitip. Ya, yang miskin juga nitip, bukan kita membantu mereka secara realnya, akhirnya memang kita bantu, tapi hakikatnya sebenarnya kita menitipkan uang yang asli, yang real akan datang nanti kita di akhirat nanti. Nah, ini mungkin salah satunya. Ya, karena orang kadang-kadang ini pondok besar, udah nggak usah dibantu, ya kan? Wah, ini udah enak ini, karena dari pondok ini lah, dari masjid ini lah, kita nitip. Mau nitip ke siapa? Mau nitip ke pejabat? Gak yakin kita dipakai apa? Ya, dan seterusnya. Karena hadirin, barangkali menjadi inspirasi juga. Dulu awal-awal saya mau pondok ada bapak-bapak bawa anak kecil, datang bawa anak kecil, bawa recehan, tapi plastik banyak, recehan 1.000-2.000. Saya termasuk tersentuh sekali, betul-betul. Kata bapaknya, Pak Ustadz, tahu anak saya ini nggak ngerti. Ini tuh celengan subuh dia. Harus dikasihkannya ke Pak Ustadz. Saya malu karena nggak banyak ini.
Tapi pengen ngasihnya ke pondok. Masya Allah, saya anak kecil, karena dia kelas 2 SD lah, kelas 2 SD. Celengannya dikasihkan ke kita. Masya Allah itu saya bilang. Dan itu memang betul-betul tulus ya anak itu dengan kelas 2 kan tidak banyak retorika pastinya usia segitu. Jadi dia kasihkan uangnya, kasihkan uang satu plastik itu dikasihkan ke pondok. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin, inilah sebetulnya ketika Islam itu sudah masuk ke tataran sosial. Islam sudah masuk ke tataran kepedulian, bukan hanya sujud, rukuk, puasa, bukan. Itu memang kewajiban utama. Tapi di sisi lain ketika sudah nilai Islam itu sampai kepada hati kita yang paling dalam, maka yang muncul bantu. Nah, itu. Bantu. Nah, memang betul tadi termasuk inspirasinya yang pertama yang Bapak Agnia tadi yang bilang nitip itu, berarti memang kita itu memang masih levelnya dipaksa. Kayak gitu. Jadi kita ini levelnya masih dipaksa. Nggak bisa kalau tahu-tahu peluk gitu. Kalau tahu-tahu peluk ini kota. Nah, itu paling mending selewat kalau itu kalau di luar kayak Asura mungkin 50, 10 kan gitu ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya cuma itu main Jumatan itu kan paling berapa ya Pak ya? Kalau ngisi selain Jumatan, kecuali ada yang ada termasuk inspirasi juga di masjid desa saya Kertasari. Setiap Jumat pasti ada itu, entah orangnya ada atau mungkin dia nitip, saya nggak tahu. Jadi setiap Jumat, kan saya pembina masjid DKM desa. Setiap minggu itu ada uang 2.000 dilipat dalamnya 50.000 setiap minggu. Masya Allah, itu berarti dia sudah menganggarkan. Dan memang di sisi lain dia tidak mau dilihat. Nanti ada alladzina hum yura'un dan alladzina hum la yastaqiyun. Jadi hadirin kita sama-sama tumbuhkan ini ya sesama kita, dan sekali lagi mungkin kelas kita ini kelas belum bisa seperti Kanjeng Nabi ya pastinya begitu pemurahnya, apalagi Siti Khadijah. Masya Allah, Siti Khadijah itu membiayai 1/3 Quraisy ketika sebelum Kanjeng Nabi jadi Nabi. Sebelum wafat Siti Khadijah itu untuk makan saja susah. Sampai dalam riwayat itu ketika menyusui tidak keluar. Ketika menyusui Siti Fatimah itu asinya tidak keluar. Sudah begitu tuh, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, apakah kamu menyesal menjadi istriku Siti Khadijah? Ya Khadijah, apakah kamu menyesal? Apa kata Siti Khadijah? Malahan aku khawatir ketika hartaku ini sudah habis, kamu nanti bagaimana? Makanya nanti tersentuh sekali ya. Makanya nanti kalau saya mati, tulang-tulang saya ambil. Kalau berguna untuk bantu dakwah, Masya Allah, itu orang kaya sekaya-kayanya Quraisy, ya 1/3 itu bajunya menurut riwayat dibelikan oleh Siti Khadijah. Tapi ketika sudah berjuang, selain untuk perjuangan pastinya untuk sedekah, untuk ini, terus segala-galanya habis semua. Masya Allah, luar biasa. Makanya ada 2 saja perempuan terbaik di dunia menurut Allah dalam hadis. Yang pertama Siti Maryam, yang kedua Siti Khadijah, karena beliau luar biasa. Makanya Siti Aisyah cemburu terus di Siti Khadijah, karena Siti Khadijah disebut-sebut banyak Kanjeng Nabi, tapi udah ada padahal. Tapi Siti Aisyah tetap cemburu padahal nggak ada, ya karena disebut-sebut terus.
Yang hadirin kembali, jadi ini sebagai gambaran bagi kita bahwasanya Islam itu memang kepedulian. Islam itu adalah kepedulian dan kita tidak bisa tanpa peduli. Kita harus dorong diri kita untuk peduli. Makanya kalau bisa kita punya anggaran khusus dari gaji yang mungkin di sini gajinya tetap misalnya sekian, ayo kita porsikan khusus ini untuk membantu. Ya ada rumah sangat menerima. Tidak, itu bukan untuk rumah maksudnya untuk masjid, untuk apa, semuanya banyak jalan. Kalau ada uang pasti kemana saja banyak. Hadirin selanjutnya, ini dia kriteria yang ketiga yang luar biasa mereka. Fawailul lil musallin alladzina hum ma'a salatihim sahun. Kriteria yang ketiga, orang yang mendustakan agama adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Hadirin, kalau lalai sholat, contoh misalnya dia lupa di dalam sholatnya misalnya 2 rakaat, ternyata 3 rakaat, itu juga lalai lupa. Itu namanya sahun. Sahunnya itu bukan an tapi menggunakan fi. Jadi saya lupa. Tapi di sini kalau dalam bahasa itu alladzina hum an sholatihi. Kalau ketika sholat fi sholatihi. Tapi ini makanya an. An dengan fi, an itu tentang. Kalau fi itu di dalam. Jadi ternyata yang disebut dengan orang-orang yang sahun, orang-orang yang lalai, itu bukan yang lalai tentang sholatnya, tentang mengerjakan sholatnya, bukan. Ya, jadi kalau misalnya zuhur sholat, asar tidak sholat, maghrib sholat, isya tidak sholat, itu bukan kelas yang di sini. Itu orang-orang itu sudah masuknya hampir kafir. Karena al-farqu bainal kufri wal islam was sholat. Jadi ini bukan membicarakan orang yang tidak sholat, bukan. Kalau itu merasa sudah jauh di bawah ini. Ya makanya ini taklifu bidin. Ini orang-orang yang sudah masuk dalam Islam, tetapi tadi tidak peduli. Yang kedua, sholat. Nah ini ya. Sekali lagi bukan ini jangan kadang-kadang ditafsirkan dengan apa? Orang yang nggak mau sholat, orang yang lalai sholat. Lalai itu isya sholat, subuh enggak, zuhur sholat, asar enggak. Itu mah apa namanya? Dosanya itu berdosa besar. Itu mah dosanya sudah meninggalkan rukun Islam itu sudah. Makanya kalau ada orang yang berani tidak sholat walaupun 1 waktu, itulah bahasa saya itu setan dari umum. Seberani-berani orang, cuma sayangnya banyak. Makanya Imam Ghazali pernah bertanya kepada para muridnya, kalian tahu apa yang paling ringan di dunia ini tapi paling berat di mata Allah? Ada yang menjawab kapas, ada yang menjawab ini. Yang paling ringan itu meninggalkan sholat, tapi paling berat di mata Allah. Makanya hadirin, sebelum masuk ke dalam fawailul lil musallin, kitanya memang sudah masuk di dalam orang-orang yang sudah sholat. Jadi ini sebetulnya pengingat buat kita yang sudah ada dalam tatanan Islam gitu. Kita ini sudah ada di tatanan Islam. Jangan sampai nggak peduli, jangan sampai nggak tergerak dengan tatanan hati. Yang ketiga, jangan sampai sholatnya itu cuma sholat. Nah, gitu. Makanya alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai tentang isi dari sholatnya gitu. Jadi orang yang lalai dari isi sholat. Jadi sholat itu hanya sekedar
jengkelit gitu. Gerakan tubuh, kemudian tidak membentuk dia menjadi muslim yang baik. Makanya sangat disayangkan, kan betul kita kan betul-betul sangat kecewa. Ada dulu menteri namanya luar biasa, profesor, menteri agama lagi penjara. Masya Allah kan. Mending kalau misalnya Kristen itu yang korupsi di penjara kan. Ini mah orang yang berilmu, alim, lulusan universitas yang masyhur di Madinah. Benar masalah. Akhirnya apa? Tercoreng agama kita. Itu gambaran kecil satu orang mencoreng agama Islam yang dohir karena apa? Dia melanggar aturan manusia. Nah, jadi ditangkap. Tapi ini memang tidak ada polisinya. Siapa orang yang sholat, tapi dia juga nyakiti orang. Orang yang sholat, tapi omongannya jorok. Kan nanti kata orang lain, oh, sholat di jalan, omongannya ngomong. Sholat di jalan, berutang dibayar. Oh, jadi yang buruk sholat. Oleh karena itu mending kita wae kita sih belum bayar utang tapi cara sholat dulu kan. Jadi kesimpulannya kan sholat tidak membentuk manusia menjadi manusia yang lebih baik. Makanya ini bukan masalah orang yang nggak sholat. Kalau orang yang nggak sholat itu sudah nggak, wis pokoknya itu mah jauh dari Allah, udah ketemu, nggak perlu dibahas. Kita dibahas orang-orang yang dalam tatanan yang baik. Kalau di luar itu ngajarnya bukan ini, ngajarnya ayo sholat. Gitu. Kalau kamu nggak sholat nanti masuk neraka sampai dia sadar. Kalau sampai membahas ini, wah kamu sholatnya harus benar-benar, belum sholat aja sudah tahu dulu ya. Jadi ini adalah buat kita. Ya, jadi juga bidubiddin itu sebetulnya pengingat kepada kita. Agar apa? Agar esensi dari Islam itu betul-betul terwujud. Jadi Rasulullah datang ke muka bumi ini dengan diwahyukan kepada beliau Al-Quran, itu betul-betul ada hasilnya. Dan ternyata apa aturan, apa kegiatan utamanya dari agama Islam? Ya sholat. Kalau sholatnya dia bisa dilakukan tapi tidak membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik, ya berarti Islam gak ada artinya. Oke, jadi hadirin, di ayat di kriteria yang ketiga ini adalah pengingat buat kita. Bukan berarti kemudian kita tidak mau sholat, karena kalau sholat kemudian tidak melaksanakan esensinya, kita termasuk mendustakan agama, mending daripada kafir. Kalau meninggalkan sholat itu sudah kafir. Tapi ingat, kafirnya bukan kafir yang kita sebut dengan tidak masuk Islam. Maksudnya dia memang istilahnya dalam hadis itu kafir, tapi artinya itu bukan kafir kemudian kamu harus syahadat lagi. Tidak sampai seperti itu. Karena istilahnya dalam hadisnya seperti itu. Al-farqu bainal muslim wal kafir sholat. Itu kan kafir. Maksudnya itu kalaupun misalnya masuk, itu memang masuk ke area kafir, tapi bukan seperti orang Kristen dulu, enggak. Ya sampai-sampai kita najis dan sebagainya, enggak. Ya, artinya mereka memang harus diperbaiki, tapi kalaupun mereka sudah membaca syahadat, itu sudah saudara kita, sebetulnya saudara se-Islam. Tapi kalau belum sholat, ya urusan dia dengan Allah. Nah kita ini yang Allah beri kesempatan untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik, manusia-manusia yang diberi kesempatan berkumpul dengan orang-orang baik. Ini anugerah dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ada di Al-Zura, bayangkan dari ibu-ibu, bapak-bapak
kompleknya atau misalnya kampung Ambon gitu, atau kampung mana lagi, kampung Batak atau kampung apa yang di sana nggak pernah nyaman, atau di Meksiko itu yang aman, yang seaman-aman pun itu ada saja mafia yang kemana-mana dan seterusnya. Oleh karena itu ini adalah anugerah dari Allah. Kita bisa melaksanakan sholat seperti ini, nyaman kayak gini, itu juga termasuk nikmat sekali. Makanya hadirin, ayo, tidak hanya ritual sholat kita lakukan, tapi ayo kita tingkatkan esensi sholat itu apa. Nah, nanti kita akan bahas secara detail nanti tentang esensi sholat, karena itu panjang banyak sekali. Yang penting yang masih secara umum yang jelas, sholat itu adalah kegiatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu adalah penting. Takbir, salam. Takbir itu apa artinya? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Maksudnya apa? Kalau ada pilihan, kamu kalau korupsi nanti akan jadi pejabat tinggi. Kalau tidak korupsi, kamu biasa-biasa saja. Pilih mana? Pilih tidak korupsi. Karena apa? Yang lebih besar itu Allah. Tidak memilih apapun. Yang penting Allah. Hitung-hitungannya Allah. Ini sudah jalur Allah belum. Nah, hidup kita juga seperti itu. Ini esensi minimal dari sholat ya. Karena kita ambil utamanya saja takbir dan salam. Kalau itu ujungnya dimurkai Allah menjadi, nah gitu. Itu esensi sholat. Kalau ujungnya diridhoi Allah, ya kita kejar. Kalau ujungnya itu maksiat kepada Allah dan Rasulullah, ya kita hindari. Itu namanya takbir, singkat, padat, Masya Allah. Ya segala sesuatu yang lain itu tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah. Pekerjaan kita kecil dibandingkan Allah. Apalagi bahkan anak kita itu lebih kecil sekali dibandingkan Allah. Ya, apa kadang-kadang anak disebutkan oleh Allah sebagai apa anak? Anak itu zina bukan zina. Zina itu perhiasan. Tapi yang lainnya menyebutkan lahun wala'bun. Dunia ini termasuk adalah permainan dan drama saja. Makanya anak itu ada tiga tingkatan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah anak-anak yang memang mulia di mata Allah. Ada juga anak-anak ini adalah anak-anak yang betul-betul menjadi wahana kita lebih baik. Anak-anak yang kedua, tapi anak yang ketiga itu anak yang durhaka. Anak yang durhaka itu bukan berarti ketika di dunianya nggak pernah ngasih uang, bukan. Anak-anak yang ternyata mereka itu tidak pernah melaksanakan arahan-arahan kita setelah kita nggak ada. Apalagi ketika sebelum kita ada saja nggak melaksanakan arahan kita, itu sudah jadi bencana. Baik, jadi kembali bahwasanya orang yang sholat itu harusnya terus berorientasi Allah. Ini Allah ujungnya gimana? Ada ajakan aja kita kalau kayak misalnya kita ini ada pejabat datang mau ngasih bantuan, misalnya kawan kita kan ada di politik, itu pasti minta bonusnya main kemana, akhirnya minta ini kita itu, mau nggak? Allah Akbar, gitu. Allah Akbar. Kenapa ujungnya berarti melanggar aturan Allah, besar, mundur, gitu. Yang selanjutnya ditutup dengan taslim, salam. Salam itu apa? Selamat, damai. Apa damai? Zahir dan batin kita damai. Untuk pribadi kita, hati kita selalu damai. Dan untuk orang lain kita juga damai. Gitu. Jadi kita itu
damai dalam pribadi dan damai kepada orang. Jadi baik dalam hati kita damai dan juga mendamaikan orang. Jadi hati kita damai. Apa itu damai? Orang yang tidak pernah mempunyai perasaan apa, gundah gulana, mangkol, dendam apa, itu sudah keluar dari asli. Jadi kalau orang yang sudah diisi dengan kebencian, dengan dendam, dengan obsesi terlalu tinggi, itu hatinya gundah. Dan hatinya ini ditambah lagi masalah ini, masalah. Makanya bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang selalu taslim, ya, selalu damai? Yaitu ternyata ajiannya atau ilmunya sudah kita tahu, yaitu hati kita selalu bersyukur. Bersyukur itu ada 3. Pertama, mengucapkan syukur, alhamdulillah, itu namanya tahmid. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur itu adalah memberi, ya, syukuran. Kita ini berkatnya syukuran saya mau umroh, syukuran saya beli mobil, syukuran saya, itu namanya bersyukur. Ada yang lebih tinggi itu. Nah, ini yang harus kita bisa lakukan. Namanya syakur. Syukur dengan syakur beda. Kalau syukur, kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau naik promosi, alhamdulillah. Naik jabatan, alhamdulillah. Kemudian bagi-bagi. Tapi ketika dia ditimpa musibah, oh ya Allah, gimana ini ya Allah. Nah, ketika dia ditimpa masalah, ya Allah, macam-macam. Nah, orang yang syakur itu adalah orang yang apapun yang diberikan Allah, dia terima utuh-utuh, betul-betul meyakini itu semuanya adalah yang terbaik dari Allah. Jadi kalau dia kedatangan nikmat, dia tersenyum biasa saja, tidak sampai sombong. Ini malahan dia curiga, ini jangan-jangan nikmat ini yang akan menjauhkan saya dari Allah. Nah, gitu. Datang musibah, wah, saya yakin ini setelah ini pasti ada jalan keluar yang luar biasa. Inna ma'al usri yusra. Karena setiap kali kita pengen naik kelas, kita harus diuji. Nah, ini mungkin ujian Allah agar saya naik kelas. Nah, seperti itu. Jadi jiwa orang yang sholat itu minimal ya seperti itu. Jiwa pribadinya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menjengkelkan, kalau jiwanya belum damai, wah, pikirannya kemana-mana. Kenapa sih saya tuh punya tetangga seperti ini? Orang yang damai, orang yang syakur, dia punya pikiran begini. Alhamdulillah, dengan adanya satu tetangga ini saya bisa bersyukur. Kenapa? Karena yang menjengkelkan saya itu cuma satu. Yang mencintai saya itu ribuan, ratusan orang mencintai saya. Kenapa saya harus bingung dengan satu itu? Nah, ini mungkin jalan dakwah saya untuk berdakwah dan seterusnya. Itu namanya orang yang sholat secara esensi, takbir dan tasbih. Sampai di sini dulu, sudah mau 1 jam alhamdulillah. Berarti almarhum ini memang luar biasa ya. Tidak buru-buru lah. Ya, kalau buru-buru malah esensinya tidak dapat. Selesai 5 menit itu kalau saya terjemahkan. Oleh karena itu hadirin, ayo mari sama-sama 3 kriteria ini kita maksimalkan. Kita betul-betul menjaga. Yang pertama yaitu pedulilah kepada apapun. Kalaupun hati kita belum bisa belajar peduli, belajarlah menganggarkan harta kita. Kalau harta kita nggak bisa, tenaga kita kayak tadi. Jadi tenaga itu misalnya kita mengajak orang yang tenaga, ya, mengajak orang untuk berdakwah dan seterusnya. Yang ketiga, jangan sampai sholat kita tidak ada
maknanya. Sholat kita adalah selalu takbir, artinya tidak ada selain Allah yang lebih besar. Apapun itu masalahnya ada Allah. Apapun itu harta yang kita punya, nggak ada apa-apanya dengan Allah. Jabatan setinggi apapun nggak ada kelasnya dengan Allah. Yang terakhir tadi taslim, orang yang sholat itu selalu taslim. Taslim artinya apa? Damai. Hatinya damai, sentosa. Damai ketika dia sudah damai dengan pribadinya, maka dia akan lebih mudah damai dengan masyarakat. Terima kasih itu saja. Sebetulnya karena jadwal minggu pertama itu takwa, saya setelah ini ke takwa. Karena jadwal takwa itu memang jam 9.15 atau setengah 10